Jika ada yang bersedia menjadikan putrinya untuk menjadi ratu bagi putraku, maka aku akan memberi mereka hadiah. Wah, luar biasa. Kau datang ke tempat yang tepat. Anak tiriku sangat cantik. Dia pasti cocok jadi ratu dari sang pangeran. Kisah Pangeran Ikan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang raja bersama ratunya. Mereka menjalani hari-hari dengan bahagia. Suamiku, apakah keinginan kita untuk memiliki anak akan segera terwujud? Ya, meskipun mereka berdua hampir memiliki segalanya, tetapi mereka masih mengharapkan satu hal, yaitu anak. Oleh karena itu, setiap hari sang ratu selalu berdoa agar segera dikaruniai anak. Jangan khawatir ratuku, aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti, keinginan kita yang satu ini pasti terwujud. Suatu hari di dapur kerajaan datang seorang nelayan yang hendak menaruh ikan di atas meja. Hei Tuan Koki, masakan apa yang akan disajikan hari ini untuk raja? Aku belum tahu. Memangnya hari ini kau bawa ikan apa? Nelayan itu menjawab, Lihat saja sendiri. Aku harus kembali sobat. sang koki melihat ikan-ikan itu dan berkata, Ya ampun, ikan itu indah sekali. Selama menjadi koki, aku belum pernah melihat ikan itu. Wah, tiba-tiba hal yang aneh terjadi. Ikan dalam keranjang itu seketika bisa berbicara. Tuan, tolong lepaskan aku Tuan. Sang koki terkejut. mustahil. Ikan ini bisa bicara. Namun sang koki selalu memanfaatkan sesuatu untuk keuntungannya. Jika aku mempersembahkan ikan ini kepada sang ratu, aku pasti akan mendapat hadiah yang banyak. Lalu dia pun membawa ikan itu ke kamar sang ratu. Ketika ratu melihat ikan itu bisa berbicara, dia merasa bahagia. Suamiku, mungkinkah ini sebuah keajaiban? Menurutku tidak. Tetapi ini mungkin pertanda atas keinginan kita yang selama ini kita tunggu. Sang ratu pun meneteskan air mata dan memberi hadiah kepada koki itu. Ini hadiah untukmu. Ambillah. Terima kasih yang mulia. Sejak saat itu, sang ratu selalu menghabiskan waktu bersama ikan tersebut. Nah, apa kau tahu? Sudah sejak lama aku menunggu kehadiranmu. Aku tidak pernah menyangka doaku akan terkabul. Jadi mulai sekarang kau adalah pangeran di kerajaan ini. Terima kasih sudah menerimaku di sini. Aku senang sekali, Ibu. Keesokan harinya, sang ratu berjalan-jalan di pasar bersama putra ikannya itu. Orang-orang menganggap itu adalah hal yang lucu. Aku jadi penasaran, kenapa ratu memelihara ikan itu ya? Dia bahkan mengangkat ikan itu jadi anaknya. Sungguh aneh. Mendengar hal itu, lalu Chen menjawab, Chen, jika kau penasaran kenapa kau tidak mengejar kereta itu dan bertanya langsung? Hati-hati, kalau tidak kepalamu bisa terpisah dari tubuhmu. Keduanya saling bertentangan, tetapi mereka tak berani berkomentar apapun lagi. Keesokan paginya, ketika ratu bangun, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Putranya sudah tumbuh besar dan sudah tidak muat dalam akuariumnya. Melihat hal ini, ratu berteriak memanggil pelayan. Pelayan, cepat bawakan akuarium yang lebih besar untuk anakku. Iya, baik yang mulia. Oh nak, kau pasti menderita. Sabar ya, aku sudah menyuruh mereka untuk membawakan akuarium yang lebih besar. Keesokan harinya, sang pangeran terus tumbuh dan semakin besar. Oh, tidak bisa dibiarkan. Kalau kau terus tumbuh seperti ini, sebaiknya aku menyiapkan akuarium yang sangat besar. Pada akhirnya, sang ratu meminta ahli bangunan untuk membangun akuarium raksasa di taman kerajaan untuk anaknya itu. Wah, Ibu, akuarium ini besar sekali. Dengan begini, aku tidak perlu khawatir lagi dengan ukuran tubuhku yang sebesar ini. Ini belum seberapa, nak. Jika kau butuh sesuatu yang lain, katakan saja. Aku akan memberi apapun yang kau inginkan. Sejak saat itu semuanya kembali normal. Raja dan ratu pun berbahagia. Hingga suatu hari, ratu menyadari bahwa air di dalam akuarium tidak menunjukkan gerakan seperti biasanya. Warna sirip sang pangeran
berubah pucat seolah-olah dia sedang bersedih. Anakku, apa yang terjadi padamu? Apakah kau tidak menyukai akuarium ini? Sang pangeran pun menjawab, Tidak, Bu. Hanya saja aku merasa kesepian. Aku menginginkan seorang putri yang bisa menemaniku di sini. Mendengar hal tersebut, Ratu langsung memikirkan cara. Dia benar-benar mencintai putranya lebih dari segalanya dan tidak ingin dia menderita. Anakku, kau jangan khawatir ya. Aku akan mencarikan putri untukmu dan membangun kamarnya tepat di sebelahmu. Benarkah, Bu? Aku senang sekali. Sang ratu memerintahkan agar dibuatkan bangunan tambahan dan kemudian mengumumkan sayembara pencarian putri bagi sang pangeran kepada para rakyat. Jika ada yang bersedia menjadikan putrinya untuk menjadi ratu bagi putraku, maka aku akan memberi mereka hadiah. Baik, Yang Mulia. Segera aku umumkan. Tak peduli seberapa besar hadiahnya, pencarian untuk menemukan ratu itu tidaklah mudah. Ketika menteri datang, semua orang menolak. Tidak, aku tidak bisa tuan, aku tidak ingin harta itu. Tidak menjamin, bisa-bisa aku berakhir dengan tersisa tulang belulang saja. Kau benar. Ya sudah, ayo. Kita masuk saja. Mereka menolak karena mereka takut sang pangeran menginginkan seorang ratu hanya untuk memakannya. Meskipun demikian, pada hari ke-21, menteri tiba di sebuah rumah seorang ibu yang tinggal bersama putri kandung dan putri tirinya. Ada apa kalian datang ke rumahku? Jadi begini. Menteri tersebut menjelaskan sayembara itu. Dan ketika wanita itu mendengar tentang hadiahnya, dia langsung setuju. Wah, luar biasa. Kau datang ke tempat yang tepat. Anak tiriku sangat cantik. Dia pasti cocok jadi ratu dari sang pangeran. Apa kau yakin? Tuan, begitu aku tahu hadiahnya, tentu aku tidak akan menolaknya. Dia menatap putri bungsunya yang bernama Mila dengan gembira. Mila menurunkan tatapannya ke bawah. Besok bawa saja hadiahnya dan kau bisa membawa putriku. Mendengar hal itu, menteri merasa senang. Dia berpamitan kepada mereka lalu pergi. Malam harinya, ibunya menceritakan hadiah yang akan diterimanya. Namun Mila menolak. Sambil menangis, dia berkata, Tidak ibu, aku mohon padamu. Mungkin saja pangeran ikan itu akan membunuhku. Aku tidak peduli dengan hidupmu. Saat ini aku hanya butuh uang. Sambil menangis, Mila terus memohon pada ibunya. Ibu, tolong aku mohon, kasihanilah aku. Jangan membantah. Ayo cepat cuci bajumu di sungai. Besok aku ingin kau berpakaian yang bagus. Ketika itu, saudara perempuan Mila datang dan melemparkan pakaiannya di depan Mila. Itu, cuci bajuku juga. Kalau tidak dicuci bersih, aku akan menyuruh ibu untuk mematahkan tanganmu. Setelah menangis, dia membawa pakaian itu untuk dicuci di sungai. Di sungai, dia tidak berhenti menangis. Mendengar isak tangisnya, seekor ular yang merupakan temannya pun datang. Oh, Nak. Apa yang membuatmu menangis seperti itu? Dia menceritakan semuanya kepada ular itu dan ular itu menanggapinya. Aku mengerti. Ya sudah, berhenti menangis. Sekarang, ambillah 3 batu di sarangku dan taruh di rokmu. Dia bingung dengan ucapan sang ular. Kenapa? Kenapa kau menyuruhku melakukan itu? Ular itu menjawab. Saat kau melihat pangeran ikan itu muncul, kau bisa lemparkan batu pertama padanya. Jika kena, maka dia akan tenggelam ke dasar akuarium. Aneh. Lalu, apa lagi? Lalu, ketika dia berenang ke atas lagi, lemparkan batu kedua dan dia akan tenggelam lagi. Dan sampai kau lemparkan batu ketiga kalinya, maka dia akan berubah. Berubah jadi apa? Hei, kau senang sekali memotong ya? Biar aku selesaikan dulu. Dia pun menunduk dengan malu. Dia akan berubah dari seekor ikan menjadi seorang pangeran yang tampan. Berarti dia itu memang pangeran ikan ya?
Tepat sekali. Dia adalah putra seorang raja, tetapi dia dikutuk oleh saudaranya. Tapi kau bisa menghilangkan kutukan ini jika kau mengikuti apa yang kukatakan. Percayalah. Terima kasih banyak ya, temanku. Keesokan harinya, menteri pun membawa Mila ke istana. Kita sudah sampai, dan ini adalah kamarmu. Tepat di sebelah akuarium milik sang pangeran. Lalu kemudian, sang ratu tiba. Aku ingin berterima kasih karena kau mau menerima permintaan ini. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padanya. Dia akan menyiapkan semua untukmu. Kekhawatiran Mila memudar ketika dia merasa bahwa orang-orang di istana bersikap baik. Sang ratu kemudian meninggalkan tempat itu. Melihat akuarium yang airnya begitu jernih, membuat semua orang ingin berenang di sana. Akan lebih baik jika airnya keruh, supaya aku tidak ragu untuk melempar batu itu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Pada malam hari, Mila duduk dan menunggu sang pangeran muncul. Waktu terus berjalan, dia terus menunggu dengan batu-batu di tangannya. Di luar pagar istana, ada 2 orang wanita yang diam-diam memergoki Mila. Aku yakin wanita itu tidak akan selamat. Atau bisa saja kau salah. Kalau memang dia beruntung dan masih hidup, berarti dia hebat. Seperti yang sudah aku bilang, dia tidak akan selamat. Mereka berdua mengira pangeran ikan akan muncul dan menelan Mila bulat-bulat. Namun kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Ayo Chen, kita pulang. Aku ngantuk. Sudah lama menunggu tapi tidak ada apa-apa. Lalu mereka berdua meninggalkan tempat itu. Adapun sang pangeran, dia tidak memperlihatkan dirinya ke permukaan air sekalipun. Ratuku, kita sudah menunggu lama tetapi kenapa putra kita tidak menampakkan dirinya? Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kita kembali lagi besok. Kau benar sayang. Apa yang terjadi padanya ya? Hingga dia tidak menampakkan dirinya. Ketika langit mulai menjadi gelap, semua terasa semakin sunyi. Tiba-tiba terdengar suara gelombang yang menabrak sisi-sisi akuarium. Mila merasa ketakutan melihatnya. Aku tidak tahu seberapa besar ikan itu karena gelombangnya saja sangat kuat. Tak lama kemudian, seekor ikan muncul ke permukaan air dengan mulut terbuka. Ya ampun, ikan itu besar sekali. Setelah mengatakan itu, Mila langsung melemparkan batu pertama tepat ke ikan. Dia pun tenggelam 2-3 menit. Apa dia baik-baik saja? Tak lama kemudian, ikan itu kembali ke permukaan. Mila langsung melempar batu kedua dan mengenai kepala ikan itu. Ikan pun kembali tenggelam untuk kedua kalinya. Maaf Tuan, aku tidak bermaksud jahat. Kali ini ikan itu marah dan kembali berenang ke permukaan. Mila melemparkan batu ketiganya, namun sayang batu itu mengenai siripnya sehingga dia tidak tenggelam. Tapi saat terkena lemparan batu ketiga, ikan itu berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Wah, kau mencabut kutukanku. Mendengar hal itu, Mila pun menjawab, Iya, benar. Cepat, keluarlah dari air. Kenapa? Apa kau takut aku menjadi ikan lagi? Mila menjawab dengan malu. Bukan begitu, kau sudah lama di dalam air. Takutnya kau masuk angin. Aku sungguh beruntung mendapatkan ratu yang begitu perhatian. Keesokan paginya, Sini, berikan tanganmu. untuk apa, Tuan? Pangeran memegang tangan Mila dan membawanya ke istana untuk berbicara dengan ibunya. Setelah ratu mengetahui apa yang terjadi padanya, dia pun tidak keberatan. Tidak masalah, mau bagaimanapun kau tetap anakku dan aku menyayangimu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak untuk semua yang kau berikan padaku. Aku sangat senang. Pada akhirnya, Pangeran dan Mila pun menikah.